pagi Pak Tony dan teman-teman semua. Hari ini kami dari kelompok 14 Oracle Database Administrator akan mempresentasikan seksi 21 yang berjudul Managing Cluster. Kenalin diri dulu, kalian tuh siapa? Sebelumnya perkenalkan, saya sendiri Evander dan ada teman saya Delon dan juga Rizwan. Oke, yang pertama pengertian cluster. Cluster dalam konteks Oracle Database adalah kumpulan tabel yang berbagi lokasi penyimpanan bersama yang memungkinkan penyimpanan data yang lebih efisien dan akses yang lebih cepat. Cluster digunakan untuk menyimpan baris dari beberapa tabel yang dimiliki kolom kunci yang sama dalam satu blok data. Dengan demikian, pengambilan data yang sering diakses bersama-sama dapat dilakukan dengan cepat. Baik, berikutnya di sini saya akan menjelaskan kenapa kita harus pakai cluster. Jadi di sini ada contoh dalam satu perusahaan dia menyimpan layanan servis dia di dalam server. Dan di sini juga ada klien yang mengakses layanan tersebut. Layanan itu bisa berupa apa aja? Bisa aplikasi, bisa database, dan kita mau layanan yang diakses oleh klien ini dapat diakses setiap saat. Jadi tidak ada downtime yang dapat merugikan si perusahaan tersebut. Jadi itulah kenapa kita harus memakai cluster. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Delon. Oke, berikutnya ada keuntungan menggunakan cluster. Yang pertama, meningkatkan kecepatan akses data. Jadi ini mengurangi waktu, mengurangi durasi juga. Lalu yang kedua, mengurangi penggunaan ruang penyimpanan. Jadi bisa mengefisiensi ruang penyimpanan. Lalu yang ketiga, mempermudah pengelolaan data. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan kinerja database. Selanjutnya kita masuk ke materi tabel bercluster dan tidak bercluster. Nah, cluster tables adalah tabel-tabel yang disimpan bersama di dalam satu cluster, sehingga data yang berhubungan berada di lokasi fisik yang berdekatan, meningkatkan efisiensi akses. Nah, maksudnya cluster table itu seperti di contoh di primary key EMP number. Maksudnya dari data yang berhubungan berada di lokasi fisik yang berdekatan, jadi itu di dalam satu cluster kita memiliki dua tabel atau lebih yang memiliki primary key yang sama. Jadi kita tuh tidak usah mencari tabel dari tabel yang di luar cluster itu. Nah, selanjutnya ada tabel di dalam cluster. Itu adalah tabel-tabel yang disimpan terpisah sehingga memerlukan lebih banyak ruang dan waktu akses karena data terkait tersebar. Nah, dia memerlukan lebih banyak ruang karena di cluster jadinya penyimpanannya lebih banyak dan waktu aksesnya lebih besar karena kita harus mencari tabel tersebut satu-satu karena mereka di luar cluster. Nah, dengan cluster, data dari beberapa tabel dengan depth number yang sama disimpan bersama dalam satu lokasi fisik di dalam cluster tabel space seperti contoh di gambar. Baik, untuk berikutnya di sini saya akan jelaskan tipe-tipe cluster. Tipe-tipe cluster itu ada 3. Yang pertama itu index cluster. Index cluster cocok digunakan untuk tabel yang sering digabungkan atau join. Jadi contohnya ada table employee dan table department yang punya kolom depnode sebagai cluster key. Jadi di sini index cluster itu dapat kita dapat mengakses si cluster ini dengan cepat karena dia memiliki efisiensi dalam pembuatannya. Terus berikutnya ada hash cluster. Di sini hash cluster lebih cepat untuk mencari data yang diakses. Terus table ini juga sering diakses berdasarkan pencarian nilai cluster key. Jadi di sini kita menggunakan teknik hashing di mana kita yang mencari table itu dengan cara di sini. Berikutnya ada single table cluster. Cluster yang hanya berisi satu table. Jadi di sini single table cluster digunakan untuk mengelompokkan baris-baris dalam table dan juga untuk
mendapatkan tabel tersebut, kita bisa aksesnya dengan cepat karena dia berdekatan. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya dalam. Oke, berikutnya ada panduan menggunakan atau panduan managing cluster. Di dalam database, cluster itu digunakan untuk menyimpan data dari beberapa tabel secara fisik berdekatan berdasarkan kunci yang sama atau cluster key. Nah, ini berikut adalah panduan singkat untuk mengelola cluster agar performa database tetap optimal. Yang pertama, kita harus pilih tabel yang tepat untuk cluster. Kemudian pilih kolom yang tepat untuk cluster key. Lalu yang ketiga, tentukan ukuran rata-rata cluster key dan garis terbaik. Ini bisa menggunakan parameter size atau ukuran. Kemudian yang keempat, tentukan lokasi cluster dan indeks cluster. Itu bisa ditentuin pas kita memanggil create index atau create cluster. Lalu yang terakhir, estimasi ukuran cluster dan atur parameter penyimpanan. Selanjutnya cara menggunakan cluster. Yang pertama tuh kita harus mengidentifikasi tabel dulu. Maksudnya kita harus tentuin mana tabel yang sering dipakai bersama-sama. Nah, yang kedua kita harus buat cluster dengan query SQL. Yang ketiga kita harus tambahin tabel ke cluster. Nah, cara tambahin tabel ke cluster itu kita harus pakai query. Nah, dan yang keempat managing cluster. Kita melakukan pemeliharaan berkala dan mengoptimalisasi cluster dan tabel-tabel sesuai kebutuhan. Selanjutnya kita akan masuk ke Oracle VirtualBox dengan materi cara membuat cluster. Pas aja loh. Oke, cara membuat cluster itu kita harus membuat clusternya terlebih dahulu. Nah, cara membuat cluster kita harus menggunakan create cluster. Nah, ini kita membuat cluster. Nah, ini. Nah, ini kita membuat cluster dengan nama identity. Nah, maksudnya dari initial 200K itu artinya tuh kita menentukan alokasi awal penyimpanan sebesar 200 KB. Nah, selanjutnya ada next 300K itu maksudnya kita menentukan tambahan alokasi sebanyak 300 KB. Nah, yang maksud dari ini extensive itu kita harus alokasi dengan minimal harus menggunakan 2 extension. Dan yang terakhir ada PCD increase 33. Itu kita menentukan peningkatan persentase sebesar 30% untuk setiap extension tambahan yang dialokasikan. Baik, berikutnya di sini saya akan membuat table di dalam cluster. Jadi di sini kita membuat table dengan nama dan departemen atau departemen dengan kategori dev number dan juga
disimpan dalam cluster deploy environment. Terus berikutnya di sini kita membuat table employee dengan parameter key, employee number, dan juga varchar banyak 15. Ini juga disimpan dalam cluster employee data. Berikutnya kita akan membuat cluster index. Oke, berikutnya ada cluster index. Cluster index itu adalah indeks khusus yang dibuat untuk penyimpanan dan akses data dalam cluster database. Cluster index dibuat berdasarkan nilai kunci yang digunakan oleh cluster. Tujuan utamanya itu sendiri adalah untuk mempercepat pencarian data dalam cluster, terutama ketika tabel yang berada di dalam cluster sering diakses bersama atau di join berdasarkan bukti yang sama. Membuat indeks, sebuah indeks yang bernama EFT Depth Index, cluster EFT Depth. Table space user itu tujuannya untuk menyimpan indeks dalam table space user. Lalu storage itu untuk mengatur parameter penyimpanan untuk indeks ini. Kemudian next 50K itu ukuran alokasi awal indeksnya adalah 50 KB. Lalu min extends itu minimal 2 extend dialokasikan untuk indeks ini. Lalu max extendnya maksimal 10 extend dapat dialokasikan untuk indeks ini. Lalu VCIN increase itu presentasi peningkatan ukuran extend itu adalah 33%. Oke, Pon. selanjutnya kita masuk ke tampilan master. Visual master. Kita yaitu kita menggambarkan informasi tentang master yang dimiliki oleh pengguna. Data itu kita select from select ini pasarnya tuh dia ada konten tidak kelihatan ya. Lanjut kita tulis teks. Kita mempunyai informasi tentang semua cluster di dalam basis data yang dapat diakses oleh data di kelihatan. Baik, berikutnya di sini saya akan menerangkan penggunaan cluster. Jadi cluster ini memberikan informasi tentang cluster memberikan informasi tentang semua cluster
yang bisa diakses oleh pengguna, termasuk yang dimiliki atau diakses oleh pengguna lain. Berikutnya ada DBA kolom, DBA TR kolom yang berguna untuk menampilkan semua kolom dalam cluster di seluruh basis data. Informasi ini hanya dapat diakses oleh database administrator. Terus berikutnya ada user TLO kolom yang berguna untuk menampilkan kolom yang digunakan dalam cluster. Yang terakhir adalah token cluster. Ini bertujuan untuk menghapus cluster dan isi-isinya. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata atau yang kurang mohon dimaafkan. Kesekian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih.